lain. Di layar TV biasanya ada KPU RI, ya ini ada KPU RI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu juga sebagai pemberi keterangan, seluruh komisioner Bawaslu yang masuk dalam perkara ini beserta pendampingnya baik dari provinsi maupun dari Bawaslu RI. Selamat siang Ibu Bapak. Ya terkait juga. Siang. Baik, siang. Ya terkait juga seluruh pengacara baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang secara online, serta kalau ada prinsipalnya juga yang hadir. Sidang kita untuk sesi ini adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Rokan Hulu dengan nomor perkara 70, kemudian Kabupaten Rokan Hilir dengan perkara nomor 85 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pertama, kami ingin mengingatkan agar selama kita di ruang sidang ini kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Dalam keadaan bicara atau dalam keadaan diam, kita tetap menggunakan masker dengan cara yang benar. Kemudian pihak termohon, ada bukti yang sudah dimasukkan? Sudah Yang Mulia. Ya, kalau ada bukti tambahan, kita minta untuk dimasukkan di awal sidang ini agar kami segera verifikasi untuk selanjutnya disahkan pada akhir persidangan nanti. Demikian juga dan pihak Bawaslu, pihak terkait, pihak termohon juga masih diberi kesempatan kalau ada yang mau dimasukkan pada awal sidang agar kami bisa verifikasi. Baik, untuk selanjutnya dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu jalannya persidangan. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ketua Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan, saya akan klarifikasi dulu apa betul pemohon 85 mengajukan penarikan permohonan. Iya, Majelis. Betul. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Ini prinsipalnya hadir. Nggak hadir ya? Tidak, Yang Mulia. Jadi kuasa hukum Ibu siapa yang hadir hari ini? Saya sendiri, Fauzia Aznur, dan Bapak Wahyu Yandika. Kuasanya Nur. Baik ya, supaya kita pastikan di surat kuasa supaya tidak berlarut-larut. Kalau memang ada penarikan dan penarikan itu betul ditegaskan di persidangan ini, maka mahkamah tidak perlu lagi melanjutkan persidangan ini, dan tentunya nanti pihak-pihak yang berkaitan dengan nomor 85 bisa meninggalkan ruangan ini. Ibu siapa? Fauzia Aznur, Yang Mulia. Fauzia Asnur ya? Iya, dan Bapak Wahyu Yandika. Terus penarikan ditandatangani oleh calon bupati langsung ya? Kuasa hukum tidak ikut tanda tangan, tapi sudah confirm ya, tidak ada persoalan. Nanti internal masih ada persoalan karena kadang prinsipal sudah perkara berjalan begini, kehendak prinsipal dan kuasa hukum sudah tidak sejalan. Tapi ini disaksikan oleh pihak yang hadir di persidangan ini dan oleh perwakilan dari KPU dan Bawaslu RI. Mungkin mahkamah bisa menerima pencabutan atau penarikan ini, dan selanjutnya mahkamah akan menyikapi permohonan penarikan ini dalam putusan atau ketetapan yang
tentunya nanti para pihak akan diberitahukan oleh kepanitraan jadwal kapan akan dibacakan. Oleh karena itu, kalau Pak Ketua dan Pak Daniel ada yang perlu diklarifikasi, mungkin pihak-pihak yang berkaitan nomor 85 sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Nggak ada Pak Ketua dan Pak Daniel, nggak ada. Cukup ya, silakan. 85 sudah bisa meninggalkan ruangan ini, baik termohon, Bawaslu maupun pihak terkait. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih majelis. Silakan. Baik, selanjutnya untuk Indragiri Hulu, pemohon supaya diperkenalkan siapa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, untuk hari ini yang tertera dalam daftar hadir yang menghadiri ada Yanin Hasbullah, namun beliau berhalangan sehingga digantikan dengan saya Yang Mulia Wahyudin Esa nomor 6 Yang Mulia. Ada kuasanya? Ada Yang Mulia. Dengan rekan kami yang di belakang Ibrar Yang Mulia. Wahyudin dan Ibrar Yang Mulia. Baik, Wahyudin dan Ibrar. Ya. Baik. Kemudian dari termohon KPU Rohil dan Rohul ya. Apa Rohul panggilannya? Sebutannya apa? Rohul kan? Iya Yang Mulia. Rohul, silakan termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Termohon dalam perkara 70 hadir kuasanya saya sendiri Sudi Praitno SHLM didampingi Bapak Ashar Hasibuan selaku Divisi Hukum KPU Kabupaten Rokan Hulu, dan secara daring hadir Bapak Elvendri Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu beserta Ibu Fitriati sebagai anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, didampingi Bapak Joni Suhaidi, anggota KPU Provinsi Riau. Terima kasih. Bawaslu Rokan Hulu, Rohul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Saya Fani Ariandi, Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi, tidak hadir pada sidang ini didampingi oleh Bapak Amiruddin Sijaya, anggota Bawaslu Provinsi Riau, dan juga Ketua Bawaslu Provinsi Riau Bapak Rosidi Rusdan, yang hadir dalam daring Bapak Alamsyah sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, dan Bapak Gumer Siregar juga hadir di dalam daring. Baik, Terima kasih Yang Mulia. pihak terkait silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak terkait Yang Mulia hadir kuasanya satu yaitu Suryono Pani Yang Mulia. Kemudian kami juga hadir Prinsipal Bapak Haji Sukiman. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Lewat online ya. Hadir langsung. Hadir langsung. Oh, Bapak itu yang bertahanah atau bukan? Dana Yang Mulia. Bertahanah. Oh, oke. Baik, kalau demikian kesempatan untuk menyampaikan jawaban diberikan kepada termohon Indragiri Hulu. Waktunya 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ringkasan jawaban termohon perkara nomor 70 garing PHP titik bub strip 19 Romawi garis miring 2021. Dalam eksepsi 1, menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 yang diajukan pemohon, karena pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memenuhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya mempersoalkan adanya dominasi pasangan calon nomor urut 2
dalam perolehan suara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Kedua, menurut termohon, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan-Hulu tahun 2020 karena jumlah penduduk Kabupaten Rokan-Hulu sebanyak 718.321 jiwa yang menjadi rujukan pengajuan permohonan pemohon tidak didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Disduk Capil sesuai surat KPU nomor 1232 dan seterusnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan permohonan. Ketiga, menurut termohon, permohonan pemohon obscurable karena pertama, perubahan posita dan petitum permohonan di hadapan persidangan mahkamah pada tanggal 29 Januari 2021 bukan terhadap perbaikan permohonan yang diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 WIB dan sudah dinyatakan masih dalam tenggang waktu perbaikan sebagaimana tertuang dalam surat kepaniteraan mahkamah nomor 107.70 dan seterusnya, melainkan terhadap permohonan awal yang diajukan tanggal 18 Desember 2020, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas baik secara material maupun formil. Kedua, pemohon meminta pembatalan surat KPU Kabupaten Rokan-Hulu nomor 776 dan seterusnya, yang bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan. Ketiga, pemohon secara tidak konsisten di satu sisi meminta mahkamah membatalkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan-Hulu tahun 2020, namun di sisi lain meminta mahkamah untuk memindahkan seluruh perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 ke dalam hitungan perolehan suara sah yang diraih pemohon. 4. Menurut termohon, permohonan pemohon diajukan oleh kuasa yang tidak berwenang karena dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2020, sedangkan surat kuasa khusus yang menjadi dasar pengajuan permohonan baru dibuat pada tanggal 18 Desember 2020. Dalam pokok permohonan, bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan-Hulu tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai penyelenggaraan, tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan-Hulu tahun 2020. 2. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan termohon telah 2 kali menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan-Hulu nomor 620 dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena hanya ada satu keputusan KPU Kabupaten Rokan-Hulu tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan-Hulu tahun 2020. 3. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan pemohon berada pada peringkat pertama dan pasangan calon nomor urut 2 berada pada posisi kedua adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon, pemohon berada pada peringkat kedua dan pasangan calon nomor urut 2 berada pada peringkat pertama. 4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa atau pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diduga melibatkan oknum perusahaan perkebunan di 25 TPS yang berada di areal atau kawasan perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena pertama, pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa oknum KPPS dan oknum perusahaan yang diduga terlibat, serta bagaimana bentuk keterlibatan mereka dalam merekayasa atau memasukkan isi dokumen. Kedua, data perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah benar sebagaimana tertuang dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Ketiga, seluruh saksi pasangan calon, khususnya saksi pemohon yang hadir di TPS, kecuali TPS 16, TPS 19, dan TPS 23, di samping menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara perolehan di TPS dalam formulir model C hasil KWK, juga tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Keempat, Bawaslu Kabupaten Rokan-Hulu telah menyatakan tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
tidak menemukan pelanggaran TSM, dan tidak juga menemukan unsur-unsur pelaksanaan TSM. 5. Bahwa dalil permohonan terkait dengan Ketua PPK Tambusai Utara yang baru bersedia menerima dan menandatangani keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sepatutnya lah diabaikan karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. 6. Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan adanya informasi dari Camat Tambusai Utara dengan menerbitkan rekap sementara perolehan suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara dan telah disampaikan saksi pemohon dalam bentuk keberatan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Tanggapan termohon adalah penerbitan rekap tersebut bukanlah bagian dari pelaksanaan tugas termohon, sehingga bukan merupakan tanggung jawab termohon. Kedua, keberatan pemohon terhadap tindakan Camat Tambusai Utara tersebut seharusnya pemohon sampaikan atau laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Ketiga, seluruh saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tambusai Utara serta tidak ada yang menyatakan keberatan. 7. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran dengan pola yang sama di semua TPS yang berada dalam areal perkantoran perkebunan di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kabul, Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Kepenuhan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena 1. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di 4 kecamatan tersebut. Kedua, dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 5 TPS dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil dan tidak ada yang menyatakan keberatan. 8. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya laporan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara oleh tim kampanye Koalisi Rakyat Bersatu melalui surat nomor 142 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan bahwa tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak ditemukan pelanggaran TSM, dan tidak ditemukan unsur-unsur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. 9. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan adanya laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu oleh relawan Hafid Sukri Erizal pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Rokan Hulu telah menyatakan bahwa laporan tidak dapat diterima. 10. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan tidak profesionalnya KPU dan jajarannya melalui surat nomor 92 dan seterusnya dan surat nomor 135 dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping surat pemohon tersebut hanya bersifat permohonan penguatan kapasitas bagi jajaran penyelenggara, termohon juga telah melakukan berbagai penguatan kapasitas seperti bimbingan teknis, rapat koordinasi, simulasi, dan rapat kerja kepada jajarannya dalam penyelenggara pemilihan, dan tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan profesionalisme termohon beserta jajarannya. 2 menit lagi. Terima kasih yang mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 dan seterusnya. Dan ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa termohon Sudi Praitno SH LLM, Joni Hendri Putra SH, Aldi Harbi SSY MH, dan Rezi Triputri SSI. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bawaslu, keterangannya 10 menit juga, silakan. Terima kasih yang mulia. Resume keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 70 dan seterusnya antara pemohon Insinyur Haji Hafid Sukri dan Haji Erizal
melawan termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, perkenankanlah kami Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada poin 1 sampai dengan 3 huruf D halaman 10 sampai dengan 12 terkait kesalahan penulisan nama pasangan calon pada surat keputusan 620 seterusnya tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Sapadia Pasir Pengerayan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 seterusnya tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 yang diserahkan 2 kali kepada paslon bupati dan wakil bupati dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pertama pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor 620, seterusnya di mana pada berita acara tersebut tertulis pada diktum 2 huruf C pasangan calon urut 2 Insinyur Habib Sukri dan Haji Erizal, sedangkan pada penyerahan kedua yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor dan tanggal yang sama di mana pada diktum 2 huruf C nama pasangan nomor urut 2 telah diperbaiki menjadi nomor 3 Habib Sukri dan Erizal. Perubahan pada diktum 2 huruf C ini karena terjadi kesalahan penulisan dan sudah dijelaskan melalui surat nomor 776 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020 tentang penjelasan terkait kesalahan redaksi SK nomor 620 dan seterusnya. 2. Berdasarkan dalil pemohon sebagaimana pada poin 3 huruf E tabel 2.A pada halaman 12 di mana perolehan suara pemohon paslon nomor urut 3 Insinyur Habib Sukri dan Erizal dan tabel itu berjumlah sebanyak 90.246. Sedangkan Haji Sukiman dan Indra Gunawan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah sebanyak 394 yang menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima surat dari tim paslon nomor 3 dengan nomor 142 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2020 perihal penyampaian dugaan pelanggaran dari tim kampanye Koalisi Rakyat Bersatu yang pada intinya menyampaikan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Surat tersebut tidak dilengkapi dengan bukti dan dokumen sebagai syarat formil dan material sebuah laporan. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya penelusuran terhadap apa yang disampaikan dalam surat tersebut. Hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan bukti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam surat pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Bukti PK3 bahwa terhadap surat dari tim kampanye Koalisi Rakyat Bersatu nomor 124 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2020 sebagaimana diterangkan pada poin di atas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penelusuran dengan cara meminta keterangan terhadap 25 orang PTPS di Desa Tambusai Utara, Ketua PPS Desa Tambusai Utara dan Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara, bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan kepada pengawas TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Ketua
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara, serta manajer perusahaan PT Turganda. Selanjutnya, semua pengawas TPS, Ketua Panitia Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara, serta manajer PT Turganda telah membuat pernyataan yang pada intinya pada 25 TPS yang dilaporkan dalam surat tim kampanye Koalisi Rakyat Bersatu dapat diterangkan sebagai berikut. Pengawas TPS pada 25 TPS di atas menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 di 25 TPS tersebut telah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, pengawas TPS menyatakan tidak ditemukan adanya saksi paslon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam area perusahaan jika memiliki identitas dan tujuan jelas. Dengan demikian, saksi pasangan calon dan wakil bupati Rokan Hulu hadir pada saat pemungutan suara diperbolehkan untuk menjadi saksi pada TPS-TPS yang disebutkan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan investigasi saudara Aston Sihar Sitorus, yaitu manajer PT Turganda, menyatakan perusahaan memang menyediakan kendaraan angkut antar jemput kepada pemilih yang tidak mempunyai kendaraan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal karyawan ke TPS. Selanjutnya, saudara Aston Sihar Sitorus menyatakan tidak ada tindakan perusahaan yang menghalang-halangi saksi masuk ke TPS yang berada di wilayah PT Turganda Perkebunan Rantau Kasai. Bahwa selanjutnya saudara Aston memastikan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 19 Desember 2020 berjalan dengan baik dan lancar. Bukti PK7. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dari saudara Tera Irawan Nasution, NST, dengan nomor laporan 03 dan seterusnya tanggal 15 Desember 2020. Terhadap laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian awal dan hasilnya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan material untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta kepada pelapor Tera Irawan untuk melengkapi laporannya melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan nomor surat 094 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan tersebut, sehingga laporan pelapor tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan material, sehingga berdasarkan pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, laporan saudara Tera dihentikan. Bukti PK 8. Resumenya masih berapa halaman? Masih sekitar 8 lembar lagi yang mulia. Baik, masih 3 menit lagi. Apa yang signifikan mau dilaporkan dalam sisa waktu ini untuk keterangan saudara itu? Ini tadi soal perkebunan tadi yang mobilisasi sudah dijawab kan? Iya, yang mulia. Dijelaskan. Hal apa lagi yang akan dijelaskan di selebihnya keterangan saudara itu? Yang krusial. Ya. Halaman 7 yang mulia. Anda kan resume, saya nggak bisa melihat halaman. Berdasarkan dalil permohonan terkait perolehan suara di Kecamatan Tambusai Utara, terdapat 3 desa yang TPS-nya berada di areal perkebunan atau perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Panwaslu Kecamatan Tambusai, Desa Tambusai Timur. Panwaslu Kecamatan telah melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui surat Panwascam Tambusai, bukti PK 44. Pengawas Kelurahan Desa Batangkumu, Desa Lubuk Soting, dan Desa Tambusai Timur tidak menemukan adanya keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di Desa Batangkumu. Panwascam telah melakukan apa, Pak? Pencegahan? Iya, Pak. Apa? Iya. Mencegah apa, Pak? Jadi Panwascam sudah melakukan apa tadi? Pencegahan. Iya, pencegahan apa? Untuk apa? Berbentuk surat.
Iya, apa? Himbauan atau apa untuk tidak apa? Terhadap Himbauan kepada perusahaan agar tidak melarang karyawannya pada hari pemilihan untuk memang ada indikasi larangan, dilarang. Tidak ada indikasi, cuman ini himbauan dari Di bukti berapa itu, Pak? di bukti PK 44. Terus pada saat pemilihan tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang PK 44 ya? Iya, yang mulia. Baik, apalagi yang mau dijelaskan, diterangkan di keterangan yang tersisa? Yang penting. Kalau tidak ada lagi, pokok permohonan tentang dugaan adanya rekayasa pemalsuan formulir model C hasil salinan KWK yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum yang bekerja sama dan terlibat untuk melakukan upaya melawan hukum, merubah atau mengganti isi dokumen dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan kerugian kepada perolehan suara sah kepada pasangan calon nomor urut 3 di 25 TPS yang ada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Terhadap surat nomor 142 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2020 yang disampaikan oleh tim pemenangan Hafiz Sukri dan Irizal kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perihal laporan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelusuran dengan mengumpulkan keterangan dari seluruh pengawas TPS di Desa Tambusai Utara, meminta keterangan kepada Ketua PPS. hasilnya apa, Pak? Hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhir bahwa terhadap surat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak Apa rekayasa form itu apa hasil pengawasannya, apa hasilnya? Tidak cukup bukti atau ada rekomendasi? tidak ditemukan adanya pelanggaran, yang mulia. Terus apalagi yang mau disampaikan? Waktunya habis, Pak. Sudah, yang mulia. Ditutup, Pak. Baik. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas nama Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Alat bukti telah kami serahkan PK 1 sampai 74 dan hari ini kami serahkan untuk melengkapi PK 67 dan 74 serta soft file dalam bentuk flash disk. Terima kasih, yang mulia. Baik. Sekarang pihak terkait, nanti mungkin ada yang perlu diklarifikasi kalau ada dari hakim lain-lain. Kita ke keterangan pihak terkait dulu. Silakan, Pak, waktunya sama 10 menit. Baik, terima kasih yang mulia. Keterangan pihak terkait perkara nomor 70/PAP tahun 2021. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, bahwa pihak terkait akan memberikan keterangan berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.35 karena pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 telah dinyatakan melebihi batas waktu yang ditentukan pada pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 sehingga pihak terkait akan memberikan keterangan berdasarkan permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 21 tidak satupun mendalilkan terkait kesalahan perhitungan hasil perolehan suara atau perubahan perolehan suara pemohon sehingga dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Namun pemohon hanya mendalilkan terkait dengan dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian model C hasil salinan KWK di 25
TPS di Desa Tambusai Utara, dan perolehan suaranya dinilai tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Substansi dalil pemohon aku bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan atau di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan mobilisasi pemilih dan rekayasa pemalsuan dokumen model C hasil salinan KWK bukan merupakan kewenangan mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakumdu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin akan memaksa dan mengambil alih kewenangan lembaga lain. Kedudukan hukum pemohon dan permohonan cacat hukum. Bahwa permohonan pemohon dibuat pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tertulis dalam permohonan pemohon pada halaman 1. Permohonan dibuat di Jakarta tanggal 17 Desember 2020. Bahwa fakta telah membuktikan kuasa hukum pemohon baru menerima kuasa pada tanggal 18 Desember 2020 dari pasangan calon nomor 3 incas pemohon. Sedangkan kuasa hukum pemohon membuat permohonan pada tanggal 17 Desember 2020, maka permohonan yang dibuat oleh kuasa hukum adalah cacat hukum. Karena kuasa hukum pada tanggal 17 Desember 2020 belum menerima surat kuasa dari pasangan calon nomor 3 incas pemohon, sehingga secara hukum sebagaimana mungkin kuasa hukum belum menerima kuasa sudah dapat melakukan perbuatan hukum membuat dan mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020. Bahwa oleh karenanya permohonan pemohon yang dibuat oleh kuasa hukum pemohon yang belum berhak melakukan perbuatan hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa pemohon mendalilkan pada halaman 12 sampai 21 yang hanya menarasikan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyandingkan dan membandingkan antara perolehan suara pemohon dengan pihak terkait saja, tanpa ada penjelasan dari pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dimaksud. Pokok permohonan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur, karena pemohon hanya mendalilkan terjadi rekayasa pemalsuan dokumen formulir model C hasil salinan KWK tanpa menjelaskan keseluruhan suara yang mana yang direkayasa pemalsuan dan didasarkan pada bukti apa atau formulir yang mana dan bagaimana caranya dan berapa keseluruhan suara yang direkayasa atau dipalsukan. Pokok permohonan mulia bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman 8 yang membuat tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut pemohon yang menempatkan pihak terkait berada di peringkat kedua, karena tabel yang dimuat pemohon adalah merupakan asumsi, persepsi, imajinasi, dan halusinasi sebagai keinginan pemohon untuk menjadi peringkat pertama dalam perolehan suara. Dan tabel perolehan suara tersebut tidak didasarkan pada dokumen yang sah, baik didasarkan pada formulir model C hasil KWK, formulir C hasil salinan KWK, formulir model D hasil kecamatan KWK, dan formulir D hasil kabupaten kota KWK. Perolehan yang sah adalah perolehan suara yang masing-masing calon yang didasarkan pada formulir D hasil kabupaten kota KWK yang merupakan perwujudan kehendak rakyat sebagai pemilih yang telah menjatuhkan pilihan kepada pihak terkait. Bahwa dalam tabel pemohon aku tidak diuraikan sebagaimana caranya melakukan perhitungan dan didasarkan pada dokumen formulir yang mana sebagaimana peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 dan peraturan KPU nomor 19 tahun 2020. Pihak terkait tidak menemukan dalil pemohon yang menjelaskan perolehan suara pihak terkait berada di peringkat kedua dimaksud. Tabel yang dibuat oleh pemohon tersebut dengan serta-merta menempatkan perolehan suara pemohon di peringkat pertama tanpa didasarkan pada tata cara, mekanisme dan prosedur yang ditentukan peraturan KPU. Bahwa berdasarkan dokumen model D hasil kabupaten kota KWK baik bukti PT4, pihak terkait memperoleh suara sejumlah 92.394 suara dan pemohon memperoleh sejumlah suara 90.246 suara, sehingga jika pemohon mendalilkan perolehan suara pihak terkait menjadi 89.736 suara tersebut diperoleh dengan cara penghitungan seperti apa dan data perolehan suaranya diambil dan didasarkan dari dokumen yang mana, apakah dokumen formulir D C hasil KWK, formulir C hasil salinan KWK, formulir D hasil kecamatan KWK, dan formulir hasil kabupaten kota adalah satu dokumen yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada dokumen lain. Maka oleh karenanya dalil pemohon aku tidak berdasar dan berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya tabel pemohon tersebut untuk dinyatakan ditolak. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berlangsung secara tertib,
kondusif, dan pemilih secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak politiknya. Sehingga apabila pemohon mendalilkan di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, terjadi rekayasa atau pemalsuan formulir C hasil salinan KWK adalah dalil yang sangat menyesatkan, asumtif dan imajinatif, karena sebagaimana mungkin terjadi rekayasa pemalsuan formulir C hasil salinan KWK, sedangkan seluruh saksi pemohon telah menandatangani formulir Dodel C hasil salinan KWK sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, maka tidak ada dasar dan alasan bagi pemohon untuk tidak menerima seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS sebagai prinsip hukum pemberian mandat kepada saksi, baik bukti PT 6. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon yang mendalilkan adanya mobilisasi pemilih dan rekayasa atau pemalsuan dokumen model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 dan halaman 2 dari 25 di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang berada di areal perkebunan milik PT Terganda, yaitu TPS 009 sampai TPS 034, sehingga perolehan suaranya didominasi oleh pihak terkait. Pihak terkait tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih dan rekayasa atau pemalsuan dokumen model C hasil salinan KWK di 25 TPS yang didalilkan oleh pemohon, dan pihak terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, termasuk petugas KPPS, untuk melakukan rekayasa atau pemalsuan dokumen model C hasil salinan KWK di 25 TPS maksud, karena pihak terkait tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk itu. Semua proses tahapan pemungutan dan penghitungan sudah diatur tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagai tentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya disaksikan oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan memperoleh mandat dari masing-masing pasangan calon, serta diawasi oleh pengawas TPS dan dijaga oleh petugas Linmas dan kepolisian yang berada di TPS. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 12 sampai dengan 21 aku, pihak terkait akan menjawab dengan tanggapan sebagai berikut, bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalil pemohon yang mendalilkan 24 di TPS di Desa Batangkungu, Kecamatan Tambusai, yang diantara terdapat 5 TPS yang berada di area perkebunan, yaitu TPS 013, TPS 014, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17. Perolehan suara didominasi oleh pihak terkait yang oleh pemohon dinilai rekayasa atau pemalsuan. Sebagaimana juga pemohon dalilkan untuk TPS-TPS yang ada di Desa Lubuk Soting, Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, maupun Desa Kabun, Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, dan TPS-TPS di Desa Payang Merajaya, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan yang dinilai oleh pemohon dinilai terjadi kecurangan. Dalil pemohon aku hanya asumsi dan ijtihad karena tidak menjelaskan dan tidak dikonstruksikan secara cermat, jelas dan lengkap. Karena jika konstruksi termohonnya hanya dengan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, telah menuduh perolehan suara direkayasa tanpa mendeskripsikan secara jelas dan lengkap dalam posita permohonannya, peristiwa seperti apa, siapa yang melakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, dan disahkan pada dokumen apa, apakah dokumen C hasil salinan KWK, atau model D hasil kecamatan KWK, atau model D hasil kabupaten kota, dan apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon. Namun demikian, meskipun pemohon mendalilkan terkait dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen model C hasil salinan KWK, akan tetapi substansi materi posita permohonan tidak dalam kualifikasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang menjadi kewenangan mahkamah. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam areal maupun di luar perkebunan di atas tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat pasangan calon dan pengawas TPS yang dituangkan dalam formulir D model C kejadian khusus dan atau keberatan, dan semua saksi pemohon telah menandatangani dokumen model C hasil maupun di hasil kecamatan sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan hasil rekapitulasi hasil perhitungan tingkat TPS maupun di tingkat PPK kecamatan, sehingga konsekuensi hukumnya pemohon ikut menyetujui dan menerima seluruh hasil rekapitulasi perhitungan suara. Maka dengan demikian dalil permohonan pemohon aku tidak berdasar dan beralasan menurut hukum serta hanya bersifat asumtif, imajinasi, dan halusinasi.
maka dalil pemohon aku tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak. Petitum, berdasarkan dalil tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait. Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 6/20 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Jakarta 4 Februari 2021. Kuasa hukum pihak terkait Sri Sugeng Pujiatmiko Esa, Suryono Pane Esa, Muhammad Arusdiawan Esa, Wiwin Aryasta Esa, Tanda Perdamaian Nasution Esa di Tanah Air. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Ketua panel, saya ingin klarifikasi ke Bawaslu dulu ya sedikit ya. Ini yang krusial kan berkenaan dengan 25 TPS ataupun 34 TPS di Tambusai Utara itu. Ada tidak keberatan-keberatan dari saksi ketika rekapitulasi atau pada saat pemilihan berlangsung? Di rekapitulasi kecamatan ada Yang Mulia? Tidak ada. 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 Keberatan apa? Keberatan terhadap permasalahan di TPS, hitungan antara hitungan. Ya, terus apa tindakan dari Panwaslu atau mungkin Bawaslu? Bawaslu menyampaikan saran rekomendasi kepada PPK Panwas Kecamatan Tambusai Utara. Itu dihidupkan, itu sudah hidup ya? Sudah hidup? Sudah. Nah, yang agak kuat Pak. Panwascam Tambusai Utara telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara di dalam rapat pleno tingkat kecamatannya. Perbaikan untuk diperbaiki. Kesalahan-kesalahan itu direkomendasi ke PPK agar diperbaiki. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan ya. Tidak sampai ada yang kemudian untuk pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Tidak? Tidak ya. Kemudian rekomendasi apa lagi yang dikeluarkan Bawaslu bukan dari Panwascam? Ada tidak untuk pemilihan di Rokan Hulu ini? Rekomendasi kalau untuk 25 TPS tidak ada. Tidak ada. Rekomendasi lain? Rekomendasi lain awal terhadap perekrutan sekretariat KPPS. Ada persoalan PPS, itu. PPS. Tapi itu bukan bukan setelah berkaitan dengan proses pemilihan ya. Bukan Yang Mulia. Sudah sebelumnya ya. Sebelumnya. Itu sudah terselesaikan. Sudah Yang Mulia. Oke. Kemudian kalau yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan perusahaan itu bagaimana ceritanya kok? Memang itu lokasi TPS-nya jauh dari tempat tinggal para pemilih. Iya, Yang Mulia, berdasarkan hasil penelusuran itu bahwasanya manajer perusahaan itu menyampaikan tidak ada mobilisasi. Yang ada itu bukan, saya tidak tanya mobilisasi. Kenapa perusahaan sampai harus menyiapkan kendaraan untuk mengangkut pemilih? Karena jarak yang jauh dari tempat tinggal ke TPS. Itu tadi pertanyaannya. Terus yang terakhir dari saya, dari 25 TPS maupun 34 TPS itu apa ada yang benar-benar 100%? Untuk nomor 2 100% berdasarkan jumlah pemilih Yang Mulia. Iya ada. Ada ya? Ada. Berapa TPS yang 100% itu? 100% 2 TPS. Selebihnya kalau di rata-rata berapa persen untuk pihak terkait ini?
tidak bisa mempersentase. Tapi semua dimenangkan nomor 2 ya. Semua TPS yang ada di perkebunan itu dimenangkan nomor urut 2. Iya, ya. Baik, Pak Ketua atau Pak Daniel ada yang mau ditambahkan? Pak Daniel ada klarifikasi? Ada tambahan? Baik. Kita sahkan bukti dulu. Termohon memasukkan bukti T1 sampai dengan T33. Benar yang mulia. Betul ya? Benar. Baik, sudah diverifikasi lengkap. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT24. Benar yang mulia. Betul ya, sudah diperbaiki. Kemudian alat bukti Bawaslu sebagai pemberi keterangan ada PK1 sampai dengan PK74. Iya, ya. Baik, ada catatan PK64 itu belum dileges. Jadi kita sahkan PK1 sampai PK74 kecuali PK64 yang belum dileges. Baik, untuk semua pihak perkara 70 tadi 85 kita sudah minta meninggalkan sidang lebih awal karena dicabut. Untuk perkara 85 pemeriksaan kita sudah selesai, sidang ditutup. Mohon maaf, perkara 70 tadi 85 sudah lebih duluan meninggalkan. Izin yang mulia. Ya, ada. Kalau diperkenankan kita mau melakukan inzaghi terhadap bukti-bukti dari pihak termohon maupun pihak terkait yang mulia. Baik, nanti langsung ke bagian kepanitraan. Siap. Izin yang mulia dari pihak terkait yang mulia. Sama Dengan pemohon, kami juga ya. inzaghi juga terhadap bukti pihak pemohon yang mulia. Baik, Terima kasih yang mulia. termohon tidak perlu melihat bukti yang lain, bukti dari pihak lain. Iya yang mulia. Mohon diperkenankan untuk melihat bukti dari Ya, saya tanya, tidak perlu Anda mengatakan iya. Iya, Perlu yang mulia. Hah? Perlu yang mulia. Perlu. Ya. Pertanyaannya disimak dulu gitu ya. Baik, terima kasih. Nanti semua pihak termohon, pemohon, pihak terkait, Bawaslu tidak perlu ya. Baik, bisa melakukan inzaghi di bagian kepanitraan serta bisa mendapatkan daftar alat bukti. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 untuk perkara nomor 70 PHP Bupati Kabupaten Rokan Hulu dan perkara nomor 85 PHP Bupati Kabupaten Rokan Hilir telah selesai. Terima kasih, selamat.